Vietnam menemukan cara unik untuk memastikan anak-anak miskin tetap bersekolah, yaitu lewat balapan beca. Ribuan orang berkumpul setiap tahun sejak tahun 2000 untuk balap beca satu-satunya di dunia. Sejumlah perusahaan besar di Vietnam mensponsori acara balapan ini untuk menggalang dana untuk pendidikan. Dana yang terkumpul akan masuk ke Saigon Children's Charity yang bergelut di bidang ini. Menurut mereka, memberikan satu bungkus beras ke anak-anak bisa memastikan mereka tetap bersekolah. Deoli datang ke balap beca tahun ini di Ho Chi Minh City. 2.000-an keluarga, pelaku usaha dan pembalap berkumpul di suatu minggu pagi untuk balapan beca. Perlombaan ini dinamai Saigon Cyclo Challenge. Tim-tim yang berlomba melaju di sepanjang sungai di bawah sinar mentari pagi. Arena balapan juga diramaikan para penjajah makanan, aksesoris, dan kaos. Lembaga donor menyediakan hadiah bagi pemenang lomba, juga menyumbang untuk mendukung program-program pendidikan melalui Saigon Children's Charity. Di sela-sela lomba, Direktur Charity Paul Finis menjelaskan. This helps us to raise money, and over the years it's raised something like $500,000 over the 10-12 years that we've been running it. So it's a big contributor of cash. But just as importantly, it kind of raises awareness of the work that we do. Dari sini mereka berhasil memberikan beasiswa serta membangun sekolah, juga memberikan beras pada anak-anak itu. Dengan begitu, mereka tidak harus bekerja untuk memberi makan keluarganya. Untuk membiayai kelas bahasa Inggris, pelatihan salon, dan keterampilan lainnya, lembaga itu bergantung pada kegiatan seperti balapan beca ini. Dan kelihatannya ini adalah satu-satunya balapan beca di dunia. Dalam turnamen ini ada 2 tim yang diuji untuk mendapatkan pemenang tercepat. Pemenangnya bisa lanjut ke level berikutnya. Trước thì tức là tinh thần thì lúc nào cũng đi vì là từ thiện là chính thôi, nên là cũng không có tập luyện gì cả, nên là đi mọi người đi tinh thần và từ thiện và an toàn, vui. Jalanan daerah di distrik 7 di Ho Chi Minh City ditutup. Para pemandu sorak mendukung timnya masing-masing. Sementara banyak keluarga yang datang ke situ untuk rekreasi. Kebanyakan balapan becak tidak menggunakan kendaraan roda 3 karena itu lebih sering dipakai anak-anak. Orang tua membawa anak-anaknya mengantri es krim, bermain loncat-loncatan atau berlomba di lintasan mereka sendiri. Nói chung là mọi cái đều rất là cao hết, là từ khâu tổ chức này, các trò chơi cho em bé, rồi những vui với cả cái điệu múa, cổ động, âm nhạc nữa các cháu. Và cũng ủng hộ cho thì. Apakah Anda ikut menyumbang untuk amal? Phải có ủng hộ mua mấy cái phiếu, giá 30.000 thì là mua một số phiếu. Rồi còn những cái gì là những cái đồ bà bán đó, đồ lấy quỹ thì cũng có vụ với hẹn mua. Tại sao chị muốn ủng hộ? Mình có điều kiện thì mình mua cái đó. Apa alasan Anda ikut menyumbang? Đây là một tổ chức tốt mà, anh nào cũng có tổ chức và thấy nó có một cái kết quả tốt, cho mình thấy mình cảm thấy mình không cảm thấy ngại khi mà mình mua những cái đó. Para penonton balapan becak membeli tiket untuk membantu pendidikan, tapi sebagian besar sumbangan berasal dari perusahaan besar yang masing-masing menyumbang hampir 50 juta rupiah. Any charity that supports the education of children has to be a good long-term investment for Vietnam, and it's the kind of charity that we would like to support. The other thing from a company point of view, it's very nice to support occasions where staff can come along, participate, support the efforts of the company. So the staff get something out of it. I think the charity gets a lot out of it, and I think the long-term, helping in the long-term development of children is hugely important for Vietnam. Selain undian, permainan, dan pertunjukan, acara tahun ini juga memperkenalkan lomba menghias becak. Tim yang ikut menggunakan payung, caping, dan balon untuk menunjukkan kreativitasnya. Untuk Asia Calling, D.O. Lee menyusun laporannya dari Ho Chi Minh City.
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) meminta pemerintah menaikkan anggaran jaminan sosial kesehatan pada 2014 nanti. Mereka menilai premi asuransi yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp15.000, tak bisa menutup biaya operasional layanan kesehatan. Simak laporan Alfa Noviar berikut ini. Yay, closing! Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan akan berjalan mulai tahun depan. Ini artinya pemerintah akan menanggung asuransi kesehatan seluruh warga miskin yang jumlahnya mencapai 86,4 juta jiwa. Meski sistem jaminan kesehatan ini bertujuan mulia, sejumlah kalangan pesimistis. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menilai pemerintah setengah hati melaksanakan BPJS. Pasalnya, iuran premi yang ditanggung pemerintah hanya sebesar Rp15.500 per orang per bulannya. Ketua Umum PERSI Sutoto mengatakan, rendahnya iuran premi tersebut karena minimnya anggaran kesehatan yang semakin tahun semakin menyusut. Kita melihat selama 3 tahun terakhir, anggaran kesehatan di dalam APBN itu di bawah 5%. Dan trennya bukan naik, malah turun. Dari 2,4 terakhir bahkan cuma tinggal 2,1% dari total APBN. Sebelumnya pemerintah berjanji akan menggelontorkan Rp26 triliun untuk membangun infrastruktur serta membayar premi asuransi warga miskin. Pemerintah mengklaim dana itu cukup untuk menutup biaya pengobatan dan operasional layanan kesehatan. Namun Sutoto menyatakan jumlah itu tidak realistis dan akan membuat rumah sakit semakin tercekik akibat membludaknya pasien. Kita mendukung pelaksanaan BPJS, tetapi aturannya segera diselesaikan. Kemudian bagaimana peran-peran juga dari masing-masing stakeholder tadi, pemerintah, kemudian bagaimana perpajakan untuk rumah sakit. Jangan sampai kita kalah dengan Malaysia. Di Malaysia banyak sekali insentif yang diberikan kepada rumah sakit agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih terjangkau dan kemudian lebih bermutu. Insentif sebagai misalnya kepada tenaga kesehatan, kepada dokternya juga mendapatkan insentif. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Wijayarta. Menurutnya, pemerintah perlu membenahi dulu sistem jaminan kesehatan daerah sebelum melaksanakan BPJS. Ini karena masih banyak tunggakan rumah sakit yang belum dibayar pemerintah daerah. Untuk pembayaran jam kesda, ada yang sampai ditunda selama 2 tahun. Saya bisa ambil contoh, salah satunya RSUD Dr. Samratulangi di Tomohon. Hutang 800 juta masih tahun 2011. Ya. Itu masih dipertimbangkan oleh DPRD-nya. Ya. Ini saya ambil yang paling kecil. Ya. Untuk 800 juta sangat mengganggu untuk jalan operasional. Tunggakan utang Pemda tak cuma berkisar ratusan juta rupiah. Pemda DKI Jakarta bahkan punya tunggakan utang hingga 40 miliar rupiah terhadap salah satu rumah sakit ibu kota. Seperti ini. Kalau DKI Jakarta ini bijak, menurut saya ya diverifikasi dong utangnya. Dan dari kumpulan yang data-data yang saya dapat, ternyata sistem pembayaran tidak jelas. Saya tidak usah sebut, hampir boleh dikatakan rumah sakit dibayar oleh Pemda DKI ya pakai tanda kutip setengah ngemplang kalau orang Betawi bilang ya. Jadi misalkan tagihan 5 miliar punya uang cuma 2 miliar selesai. Keterlambatan pembayaran klaim memang mempengaruhi layanan operasional rumah sakit. Namun Koordinator Nasional Relawan Kesehatan Rekan Indonesia, Agung Nugroho mengatakan, hal ini jangan dijadikan alasan bagi rumah sakit untuk menurunkan kualitas pelayanannya. Kalau memang problemnya adalah problem kesejahteraan pelayan medis, ya ayo sama-sama kita sama-sama kita melakukan perjuangan menuntut hak para tenaga medis gitu. Jangan sampai mereka nggak mau memperjuangkan hak
kesejahteraan mereka, tapi mereka mengorbankan rakyat. Pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional telah di depan mata. Masih banyak persoalan yang perlu dibenahi. Belum lagi kasus kematian yang muncul akibat buruknya pelayanan rumah sakit. Relawan Kesehatan Rekan Indonesia hingga Februari 2013 menerima 80 pengaduan terkait buruknya pelayanan rumah sakit hingga mengakibatkan kematian. Seharusnya tidak boleh terjadi karena alasan minimnya anggaran kesehatan atau minimnya tarif dokter di rumah sakit menjadi mengakibatkan buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit gitu. Karena pada prinsipnya orang yang datang ke rumah sakit itu adalah orang yang harus segera ditolong dan segera dilayani. Tuntutan kenaikan anggaran tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Ini untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan agar tak ada lagi kasus kematian akibat buruknya pelayanan rumah sakit.